Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mbah Jan ya. Di sini Mbah Jan akan memberikan pembuktian pembakaran boneka apa itu? Boneka santet saudara ya. Kemarin melanjutkan yang kemarin saya mendapat seorang ibu yang suaminya disantet saudara ya, tetapi alhamdulillah sembuh, tinggal pembakaran ya. Ini nanti saya bakar saudara, agar apa? Agar sembuh total, agar dikembalikan lagi ke suaminya ibu. Ini nanti tidak bisa saudara ya. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada penggemar saya, fan-fan saya. Saya di siang hari ini ya saudara, karena memang malam saya ada penarikan, ada pertempuran sama Ki Suroto dan dukun-dukun lainnya bersama Gus Samsudin saudara ya. Maka dari itu Mbah Jan siang hari ini menyempatkan waktu lah untuk pembuktian kepada panjenengan semua. Tetapi jangan lupa ya kepada panjenengan semua untuk subscribe saya, komen saya, like saya ya. Oke. Mari kita jelaskan tentang santet tadi saudara ya. Santet itu memang bisa masuk saudara ya, karena memang diselimuti dengan aura atau mantra-mantra gaib saudara ya. Karena tanpa mantra-mantra gaib tadi tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan kenapa di saat mata melek tidak bisa, tapi keadaan tidur bisa disantet. Memang di saat tidur, memang dalam tubuh kita ini tidak ada saudara ya. Lengah lah, ada pintu masuk ke alam situ ya. Mungkin Mbah Jan tidak bisa menjelaskan sedetail mungkin, karena memang sesuatu yang tidak kelihatan saudara ya. Sering banyak sekali waktu saya di Pondok Nusantara itu tamu-tamu Abah Gus Samsudin itu mengeluhkan tentang itu santet. Keluarnya kasihan lah, karena apa? Sudah 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 1 bulan, 2 bulan mengeluhkan tentang santet ini saudara ya. Perlu saya jelaskan ke panjenengan semua, kunci dari santet itu adalah memang pasti ada satu permasalahan. Ada seorang tamu dari Abah Gus Samsudin, saya mencoba untuk menebak siapa yang menyantet tadi. Cuma saya di situ tidak berani melakukan pengobatan saudara ya, karena memang saya di situ di Pondok Nusantara hanyalah tamu dan saya tidak bisa apa-apa saudara, karena semua tamu-tamu di situ saya serahkan kepada beliau Gus Samsudin saudara ya. Waktu itu tamu nanya sama saya, orang mana ya nggak salah, orang Tulungagung kalau nggak Trenggalek, itu orang ibu. Bah, saya kok bagian saya begini. Singkat cerita, saya bilang saya hanya memberi gambaran, bukan saya seuzon. Ibu ini yang bikin bukan orang jauh. Terus dia bilang, loh sampean kok ngerti Mbah? Sudah, cuma Mbah Jan nggak bisa apa-apa, cuma hanya dikasih petunjuk. Terus saya juga bilang kepada ibu tadi bahwa unsur dari santet itu pertama dia iri saudara. Iri dengan ibu tadi, mungkin serba kecukupan atau mungkin dari kata-kata saya kurang tahu. Tetapi permasalahannya marah sama ibu tadi. Jaraknya ini rumahnya belakangnya saja kok. Terus saya bilang, santet ini tidak jauh dari rumah ibu. Saya bilang gitu, loh sampean kok ngerti? Itu gambaran Mbah Jan, cuma jangan katakan kita balas dendam saudara. Nanti kalau panjenengan balas dendam, permasalahan tidak ada habis-habisnya saudara. Karena apa? Setan itu hanya mengadu saudara. Hanya mengadu orang-orang yang kena pengaruh dia. Isinya balas dendam, dan balas dendam. Seperti itu. Biarlah
nanti kalau orang Jawa bilang becik ke titik Allah ketara. Siapa yang jelek kelihatan, siapa yang baik juga kelihatan. Tetapi perlu diketahui sesuatu yang jelek tidak mungkin mengalahkan sesuatu yang baik, seperti itu saudara ya. Sebetulnya ya kasihan juga ya sama ibu tadi yang curhat sama saya ya. Saya sarankan dia pertama banyak amal, banyak sholat, banyak sholawat, seperti itulah. Meskipun bacaan jarang-jarang sholat saudara ya. Tetapi bagi umat Islam memang sholat itu sebuah kewajiban. Bahkan Gus Samsudin bilang bukan hanya suatu kewajiban, tetapi akan menjadikan suatu kebutuhan saudara. Seperti Anda makan 3 kali ya. Kalau tidak makan 3 kali mungkin kan perut lapar. Seperti itulah gambaran penjelasan bacaan dalam arti kebutuhan saudara ya. Nah, terima kasih Anda semua menyaksikan saran-saran saya saudara ya. Saran-saran saya hanya sebatas ini, nggak pandai kayak Gus Samsudin ya saudara. Memang bacaan seperti itu, tetapi perlu dimengerti bahwa bacaan melakukan semua ini karena demi saudara-saudara semua, supaya hati-hati panjenengan semua tidak seperti hati-hati bacaan yang dulu ya, penuh kejahatan. Memang pengorbanan bacaan untuk berbuat baik saudara. Anda tahu sendirilah, musuh saya itu banyak. Suroto itu paling kejam, itu adik serbuan saya itu. Kimaung, Nenek Siluman, wah itu si Katem itu nyerangi saya itu saudara. Suromenggolo dan lain-lain. Tetapi bagi seorang bacaan itu orangnya tidak menyerah saudara. Meskipun hanya badan bacaan di berkeping-keping lah, berdarah lah dan sebagainya, bacaan tidak akan menyerah demi kebenaran. Karena kebenaran tetap kebenaran, bagi saya begitu. Karena memang kita diciptakan, kita dihadirkan di dalam dunia ini memang harus menjalankan suatu kebenaran saudara. Itu tugas kita, dan perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus kita jalankan. Seperti itu saudara. Maka dari itu di siang hari ini jangan lupa penggemar saya ya, subscribe dong, oke, subscribe bacaan ya. Karena apa? Terus terang jujur saja, bacaan itu orangnya seperti apa adanya. Kalau sesuatu pasti tak bilang, terbuka, belak-belakan lah kata orang Jawa. Memang dari dulu bacaan itu rokok, makan itu hasil dari santet saudara, hasil dari susu. Maka dari itu kalau panjenengan semua subscribe saya punya hasil saudara ya, katanya begitu. Nanti buat makan bacaan ini, buat rokok bacaan ini. Tapi bacaan tidak memaksa saudara ya. Saya tidak memaksa panjenengan untuk subscribe, cuma ya kasihanlah bacaan biar tobatnya lebih kenceng gitu ya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada panjenengan semua, mungkin dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sabang sampai Merauke ya saudara. Perlu diketahui memang keimanan seseorang itu butuh keberanian saudara. Contoh bacaan, dengan untuk menjadi keimanan yang baik, bacaan rela dan berani untuk mati. Panjenengan semua tahu kan YouTube dari Abah Gus Samsudin seperti apa bacaan. Seperti itulah perjuangan bacaan. Tetapi bacaan punya prinsip tidak menyerah. Tidak menyerah. Karena apa? Cintailah pekerjaanmu akan mencintai kamu sendiri. Bawalah dirimu, karena yang bisa membawa seseorang itu hanya dirimu, bukan orang lain. Bacaan ini hanya memberi saran, masukan. Jika jenengan pakai, bacaan bisa menjamin bahwa hidup panjenengan tetap sehat, selamat, apalagi mau mensubscribe bacaan. Oke. Maaf ya saudara, ini guru saudara ya. Perlu saya jelaskan tadi masalah santet ini saudara ya. Ini saya akan membakar saudara. Panjenengan tahu ini di belakang saya ini sungai saudara. Sungai
pohon bambu-bambu, tidak ada penduduk. Memang seperti itu saya lakukan karena apa? Saya tidak mau semua orang tahu, saudara. Karena Mbah Jan itu dulu tukang santet. Nanti saya bawa boneka ini, dipikir saya ini dukun santet, menyantet. Padahal saya ini mau membakar, saudara. Saya ini membakar dan seperti itu, saudara. Saya akan melakukan pembuktian kepada panjenengan bahwa Mbah Jan itu bisa membakar santet, bukan settingan ya, saudara. Mbah Jan punya ilmu itu bukan settingan atau gimana. Nanti saya bakar. Saya bakar di sini, saudara ya. Panjenengan tahu ya. Sini, Mas kamera, ini sudah kelihatan atau belum, Mas kamera? Kalau dekat ya. Nah, saya ambilkan sampah dulu. Ini ya. Sudah kelihatan, Mas kamera? Ya, ini ya. Nanti saya bakar, saudara ya. Ini ori, ini real ya, dari alam ya, bukan ada seperti apa-apa. Nanti saya bakar ya, saudara. Bentar, kurang rame ini. Kebetulan ada sebuah karet ya di sini ya. Namanya sampah ya. Bentar, saudara. Ikuti kamera. Mbah Jan mengambil sampah, saudara. Nah, lihat, kembali ke sini, Mas kamera. Nah, bakar ya, namanya apa itu? Ya, enggak ada. Namanya apa ya? Sampah-sampah ini ya di lokasi perkebunan yang kering nih, adanya cuma ini, sampah-sampah orang membuang sampah ini di sini, saudara. Biar tahu panjenengan bahwa Mbah Jan ini mau membakar beneran nih, saudara. Mau membakar beneran, saudara ya. Bentar, saudara. Ini mau saya bakar ini, saudara ya. Nih, nah, jenengan tahu semuanya. Ini saya bakar, saudara ya. Saya bakar beneran ini, saudara. Kelihatan, Mas kamera ini ya? Sudah kelihatan gorengannya. Ini kelihatan semua real ya. Di sini masih kelihatan ya. Iya, jangan sampai ketutupan biar orang tahu. Dikirain settingan, saudara ya, ilmu dari Mbah Jan, saudara. Sini aja, Mas kamera. Aduh, sudah, Mas kamera, sudah kelihatan betul lingkaran penuh, saudara. Saya akan membakar boneka ini, saudara. Ini tidak ada apa-apa, hanya sampah-sampah saja. Mbah Jan akan mengeluarkan sebuah ilmu api, saudara ya, untuk membakar santet. Ilmu api khulku geni dan segoro geni ya, saya campur jadi satu ini ilmunya. Bentar, Mas kamera ya. Ini bawahnya sekali, saudara. Bentar, saudara. Ini bentar. Tak biar cepat kobong, saudara ya. Bentar, saudara. Tak liputi mantra, saudara. Lihat, saudara. Mas kamera, coba. Mas kamera, cepat. Terbakarlah engkau. Segoro ira segoro gino. Segoro geni datanglah untuk membakar. Lihat, Mas kamera. Terbakarlah engkau. Hancurkan kejahatan. Kelihatan, Mas kamera ya? Sudah ya? Nah, ini, saudara. Panas, saudara ya. Panas sekali, saudara. Seperti orang yang membuat ini pasti ulah Siki Suroto, saudara. Saya tahu betul. Wah, panas. Panjenengan sudah tahu bahwa Mbah Jan tidak membawa alat apapun, bahwa Mbah Jan ini real, ilmu dari Mbah Jan, bukan suatu settingan atau apa. Cuma saya tidak tahu, tidak mau kelihatan orang bahwa Mbah Jan itu mengeluarkan ilmu, saudara. Karena Mbah Jan tidak mau merasa bahwa Mbah Jan itu sakti, saudara ya.
Saya nggak mau seperti itu, karena bacaan orang yang tidak bisa apa-apa saudara ya. Nah ini sudah terbakar saudara. Agak mendekat mas kamera, coba di zoom bonekanya itu biar kelihatan itu. Ya ini saudara. Ya saudara, nah kelihatan ya saudara, bonekanya sudah terbakar. Seperti itu saudara, hanyut saudara ya. Dengan demikian orang yang ini nanti sembuh total saudara, karena tidak mungkin bisa kembali ke jasad bapak tadi, karena perwakilan dari jasad itu boneka ini saudara. Boneka ini saya bakar seperti ini. Nah, oke. Hancurlah seperti itulah saudara. Makanya bacaan itu berpesan bahwa hidup itu hanya sebuah titipan saudara. Semua harta juga titipan. Di saat Tuhan atau Allah itu meminta kepada kita untuk kembali, itu pasti tidak dapat untuk ditunda katanya seperti itu. Umur 20 kamu harus kembali ke saya, kembali 30 kembali 70 kembali, seperti itulah. Bahkan harta pun seperti itu saudara. Harta pun tidak bukan milik kita saudara. Harta benda itu semua titipan saudara. Maka dari itu harta itu hanya menyulitkan kita sebetulnya ya. Memang kita tidak mengkiri bahwa harta itu sebagai suatu keperluan saudara ya. Macan juga seperti itu, butuh rokok, butuh dan sebagainya. Memang, tetapi kita harus bisa membedakan saudara. Bisa membedakan antara keperluan dan kebutuhan pribadi, kebutuhan rohani saudara ya. Kebutuhan yang untuk modal kita kembali ke alam barzah saudara. Maka dari itu Macan hanya memberi saran-saran kepada panjenengan-panjenengan semua. Jadilah orang yang baik, jadilah contoh dalam keluargamu, jadilah contoh dalam lingkunganmu, jadilah contoh dalam keluargamu, seperti itu saudara. Maka dari itu Macan selalu memberi saran agar panjenengan-panjenengan itu semua belajar kebaikan lah saudara. Toh nanti kalau dapat surga kan Macan juga yang nggak miliki ya saudara, surga panjenengan kan begitu kan. Macan tidak dapat meminta surga atau apapun dari Anda, tetapi apa yang kamu miliki, apa yang kamu lakukan di dunia ini, entah nanti ya kamu sendirilah yang memetiknya saudara ya. Jika Anda belajar sholat, jika Anda sholawat, Anda melakukan kebaikan, amal kebaikan, ya, itu nanti panjenenganlah yang memetiknya, bukan saya. Begitu saudara. Maka dari itu semua ini saya lakukan demi panjenengan-panjenengan semua yang melihat saya, menonton saya. Jangan lupa Macan minta tolong untuk subscribe Anda, subscribe YouTube Macan channel, Macan channel saudara ya. Jangan lupa nanti Macan akan akan terus memberi saran-saran ke panjenengan. Apa permasalahan panjenengan, apa permasalahan dalam rumah tangga panjenengan. Nanti Macan memberi saran, solusi. Jika bagus dengan pakai, kalau tidak bagus menurut panjenengan, monggo itu hak panjenengan. Karena Macan di sini berkata dengan atas dasar pengalaman, bukan dari kepandaian bicara, enggak. Jadi apa yang pernah dilakukan Macan itu yang saya ucapkan, yang saya terangkan di sini. Memang orang berangkat dari kejelekan, terus habis kejelekan, kebaikan itu lebih bagus saudara. Karena apa? Saya tidak akan mengulang lagi dengan kejelekan, karena saya sudah menemukan kebaikan, kan begitu saudara. Tetapi langsung kalau nanti kebaikan dulu, takut-takutnya dia bisa terjerumus ke dalam kejelekan. Oke, terima kasih saudara semuanya, penonton saya. Jangan lupa subscribe, like, komen ya saudara. Begitu pula saya ucapkan kepada Abah Samsudin saudara,
Semoga beliau sehat, beliau rezekinya banyak, sering mendampingi saya, sering memberi saran dan kritik ke saya supaya saya juga belajar baik. Oke, terima kasih. Berhubung ini mau hujan saudara, hujan ini sudah mendung saudara ya. Soalnya nanti malam saya mau bertarung lagi sama Ki Suroto ya saudara. Saya akan melawan terus kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.